Malcolm Gladwell punya buku namanya Outliers ya. Review buku kali ini adalah tentang outliers ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini tulisannya sudah benar ya. Kemarin malam kita install filternya. Jadi karena usia sudah tua jadi butuh waktu untuk mengadjust diri. Jadi ini outliers ya. Outliers. Jadi sudah seneng banget nih udah benar buku tulisannya ya. Tulisan wow NAH saya jadi terbalik di atas. Biasanya IG Live tulisannya jadi benar karena sekarang ada filternya untuk membuat dia menjadi benar. Jadi outliers ya. Nah, review buku Outliers. Teman-teman sekalian, buku ini salah satu buku Malcolm Gladwell yang menurut saya paling enak dibaca dan paling relevan dan paling mudah dipahami dan buku yang menyenangkan. Menurut saya begitu. Jadi buku ini ya Bought in Periplus Juanda Airport November 2008. Jadi sudah ada Periplus 2008 ya, November. Nah, biasanya saya menulis seperti itu dan saya menutup dengan tulisan juga, saya coret-coret selesainya kapan gitu ya. Walaupun cepat atau lambat saya bisa tahu ini ada tulisannya nih selesainya kapan ya. Jadi buku saya selesai. Nah, ya jadi tulis kita good reading ended on 22 November di Surabaya. Jadi saya cerita pertama dulu aja, saya kasih sebuah story ya. Pertandingan yang paling banyak ya itu di negara Kanada itu adalah hoki. Hoki itu hoki es ya. Jadi ada es lalu orang mengukul hokinya, hokinya ke dalam seret gitu ya. Itu pertandingan yang paling banyak, yang paling populer di sini kayak badminton atau sepak bola gitu ya. Permainan hoki. Nah, Malcolm Gladwell ini mengamati bahwa pemain hoki, kalau Anda nanti lihat ini pemain hoki nasional mereka, ya. Ini pemain hoki. Ini adalah semua pemain top hoki. Ya, pemain top hoki. Dia bilang data yang dikumpulkan, orang itu tidak pernah sadar, data itu dikumpulkan tahun 85, 86 baru tahu bahwa semua pemain hoki itu kelahirannya kebanyakan Januari, Februari, kebanyakan. 70% kelahiran Januari dan Februari itu yang pemain hoki top di Kanada. Nah, ini ada data yang lain lagi. Ya. Ini pemain hoki di Cekoslovakia, pemain hoki nasional di Cekoslovakia. Kalau teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ya. Nah, ini kalau Anda lihat Januari, jadi tanggal lahirnya. Februari. Nah, pertanyaannya kenapa pemain hoki hebat itu selalu kelahiran Januari dan Februari? Nah, ini menarik ya. Saya baca ini ketawa ya. Kenapa pemain hoki hebat dunia itu kelahirannya Januari, Februari atau Maret? Jarang sekali yang kelahiran Desember atau. Nah, orang nggak pernah mikir itu. Orang mikirnya ya kebetulan aja mungkin ya mungkin atau bintangnya apa gitu ya. Bukan bintangnya ya. Jadi pemain hoki kenapa lahirnya bulan Januari, Februari itu ternyata adalah menurut Malcolm Gladwell. Karena begini, Anda bisa bayangkan ya. Karena orang boleh main hoki itu ketika usianya 7 tahun. Kalau belum 7 tahun tidak boleh main hoki. Jadi mereka yang bulan 3, bulan 4 waktu sekolah atau bulan waktu mulai masuk sekolah bulan 6 pun ya, yang berusia 7 tahun siapa? Jadi yang berusia 7 tahun itu yang lahirnya Januari dan Februari. Orang yang lahirnya Januari dengan yang lahirnya Desember, itu dalam usia 7 tahun, itu bedanya banyak. Badannya, ketinggiannya lebih beda banyak gitu. Ya. Nah, karena itu yang lahir lebih dulu Januari atau Februari itu, ya, tubuhnya lebih besar ya, dibandingkan yang lahir bulan November ya. Karena usianya masih 7 tahun ya. Kalau usianya udah 20 enggak beda gitu. Nah, karena main hoki itu tidak mungkin dikerjai di rumah, tidak punya lapangan, harusnya di sekolahan, maka kesempatan pertama bermain antara orang yang lahir bulan Januari dengan orang yang lahir bulan Desember, itu beda usianya antara bulan 1 dan bulan itu dalam usia 7 tahun, bedanya jauh gitu. Ya. Dan karena bedanya jauh, tubuhnya lebih besar, mainnya lebih bagus. Karena mainnya lebih bagus, dia akan lebih sering dimainkan ke depan dalam perlombaan, karena pertandingan perlombaan itu kan tajam perlombaannya ya. Jadi semakin lama semakin terpilih orang-orang yang lahir Januari dan yang lahir Februari. Nah, tanpa sadar. Sampai sekian puluh tahun orang tidak pernah sadar itu ya. Orang baru sadar belakangan bahwa ternyata dunia ini tidak fair. ya. Nah, di dalam bab yang dia sebut dengan The Matthew Effect, bab pertama ya,
Kenapa disebut Matthew Effect? Matthew itu Matius ya. Jadi kalau dalam Alkitab namanya Matius. Karena di dalam Alkitab Matius 25 ayat 29 dia bilang, "For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath." Jadi ini dia bilang. Ya dia bilang bahwa katanya di Matius 25 ayat 29 itu dia bilang bahwa mereka yang dapat itu akan dapat terus, tambah lama tambah banyak, sedangkan mereka yang tidak dapat ya tidak dapat terus. Nah, teori ini bilang bahwa dia bilang begini ya, orang-orang itu kadang-kadang kesempatan. Kalau kamu lahirnya Januari ya kamu bakal hebat. Kalau kamu lahirnya bulan 11 kamu mau main hoki, jangan harap gitu ya. Karena main badminton lain, main badminton di rumah setiap saat bisa gitu. Kalau main hoki harus bermain di sekolahan ya. Dan kalau kamu mau jadi juara yang hebat ya, kamu harus dari mulai itu sudah menang dulu. Karena menang kamu lebih sering menang, lebih main, lebih menang, lebih main. Jadi orang yang sudah menang itu akan semakin menang. Orang yang sudah main akan semakin main ya. Itu yang menarik ya, itu yang menarik ya. Ini cerita awal dulu ya. Dari buku yang disebut dengan Outliers. Seneng saya bukunya, sudah tulisannya sudah benar. Malcolm Gladwell, ini penulis top ya, Malcolm Gladwell ya. Saya agak bingung melihat mengaca bukunya ya. Nah, Malcolm Gladwell ini bilang sebetulnya di buku ini cuma ada 2 hal yang penting Anda pahami. Ya. Yang pertama, yang paling terkenal, disebut 10,000 hours, 10.000 jam. Jadi orang itu untuk menjadi hebat, dia harus berlatih 10.000 jam, 10,000 hours. Ini yang paling bagus. Dan yang kedua adalah opportunity, kesempatan. Ya, seperti tadi Anda dengar orang hoki tadi ya, kesempatan. Jadi untuk menjadi sukses, menjadi outliers, ya, outliers yang hebat dan sukses, itu butuh 2. Yaitu pengalaman yang lama, ya, dan sukses itu dibawa ketika ada kesempatan yang terjadi. Ya. Nah, di buku ini cerita banyak story-story menarik sekali ya. Saya akan share beberapa story ya. Nah, saya akan share story tentang The Beatles. Anda tahu The Beatles itu kan hebat. Tahun 64 dia masuk Amerika dan meledak gila-gilaan ya. Nah, padahal masih muda. Nah, menurut Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers ini, dan kemarin buku ini saya masukkan catatan di mana di ini, siapa yang bisa ngatur ya, siapa yang pernah baca buku ini atau pernah lihat, beli tapi belum terbaca ya. Ternyata 25% orang pernah baca buku ini atau tahu buku ini, yang 75% belum tahu buku apa ini Pak gitu ya. Saya pull sebentar kemarin. Nah, Beatles itu menurut Malcolm Gladwell menjadi hebat karena pada tahun 60-an selama 2 tahun di Hamburg ya, dia bermain band setiap hari 8 jam sampai 10 jam ya. Padahal orang main band itu biasanya 1 jam 2 jam. Tiap hari 8 jam 10 jam. Jadi dia latihan tuh gila-gilaan. Jadi dia dapat job di sana tiap hari main. Dan yang pengunjungnya tuh orang-orang yang tidak karu-karuan. Jadi orang yang tidak seneng dengan musik, orang yang kebetulan lewat gitu ya. Tapi dia main di sana tiap hari 10 jam. Dan menurut si Malcolm Gladwell mungkin butuh waktu 10.000 jam. 10.000 jam itu tergantung berapa lama kamu latihan ya, untuk membuat seseorang itu menjadi ahli dan hebat di bidangnya ya. 10.000 jam. Jadi The Beatles itu menjadi hebat karena dia sudah latihan 10.000 jam pada saat usianya masih pendek, karena latihan di Hamburg, Jerman itu yang membuat dia hebat ya. Nah, itu cerita yang menarik ya, cerita tentang latihan. Nah, lalu di sini ada cerita lagi yang keren, namanya Bill Joy. Ini banyak story-nya ya. The 10,000 hour rule ya, cerita 10.000 jam ya. Nah, ini ditulis sih, in Hamburg we had to play for 8 hours ya, tiap hari 8 jam. Jadi ini ceritanya Beatles. Nah, cerita yang menarik lagi adalah tentang seorang yang bernama Bill Joy ya. Bill Joy ini pendiri Sun Microsystem, Sun Microsystem. Jadi kalau dulu ada teman-teman yang tahu ada mikrosistem itu komputer yang namanya Sun Microsystem ya. Dan dia ini sejak SMP,
SMP zaman itu belum ada komputer ya, orang belum tahu. Dan programming itu pakai assembly. Assembly itu programming code yang sangat sangat sulit dan sangat detail ya. Nah, Bill Joy ini, pendiri Sun Microsystem ini, itu kuliah ya, mengambil S1-nya di mana dia bilang tadi, saya lupa ya. Michigan, ya, Michigan. Dia bilang tiap hari karena ada mesin komputer di sana. Dia programming 8 sampai 10 jam dia bilang. Ya. Jadi waktu dia ngambil S2 di Berkeley, ya toh, dia sudah kebiasaan kerja tiap hari depan komputer, itu sudah suatu kebiasaan buat Bill Joy. Padahal orang lain belum. Ya. Sehingga di sini ada cerita yang menarik. Dia bilang saking pinternya Bill Joy ini, sampai ketika dia ujian S2, ya ujian itu, dia menjelaskan tentang algoritma dengan begitu detail dan hebat. Para dosennya terkagum-kagum dan mulutnya menganga. Katanya seperti Revelation ketika Yesus ditanyai oleh para ahli Taurat. Lucu aja tulisannya ya. Jadi dia bilang, gue hebat Paul ya. Nah, ketika ditanya, kira-kira berapa lama kamu sudah latihan mainan coding? 10.000 jam katanya. 10.000 jam. Ini menunjukkan bagaimana 10.000 jam itu merupakan suatu magic number menurut dia ya. Bill Gates juga begitu. Bill Gates itu dulu waktu programming di Microsoft, bukan ketika Microsoft sudah sukses, tapi sebelumnya itu ternyata dia tiap pagi itu masuk ke ruangan komputer, belajar komputer. Jadi zamannya. Jadi 10.000 jam. Ya, pemahaman kita akan jam terbang yang tinggi, ya itu jadi penting banget. Jadi tidak bisa orang mendadak belajar tahu-tahu hebat, tidak bisa ya. Jadi harus ada sesuatu latar belakang yang kuat banget ya. Baru dia punya kesempatan dan meledak. Itu yang pertama ya, 10.000 jam, 10,000 hour. Nah, yang kedua sekarang, yang kedua ya. Pertanyaannya, ini saya pernah masukkan pertanyaannya lucu dan jawabannya aneh-aneh, banyak orang yang tidak tahu. Kenapa kesamaan dari Bill Gates, Paul Allen, Steve Ballmer, ini pendiri Microsoft, ya, Steve Jobs, Eric Schmidt ini yang punya CEO-nya Google ya. Apa persamaan dari yang punya CEO-nya Google, Apple punya pendiri Microsoft, Bill Gates, Steve Ballmer, ya, terus Paul Allen, ya. Apa yang membuat mereka? Apa kesamaan di antara mereka? Nah, ini menarik ini. Apa kesamaan di antara mereka? Sama-sama lakinya Pak? Enggak. Sama-sama orang Silicon Valley ya mungkin. Tapi yang menarik adalah kesamaannya adalah kelahiran mereka itu antara 53 sampai 56. Ya, kebanyakan 53, 54, 55, 56. 55, 56 terbanyak. Jadi Bill Gates Oktober 28, 55. Paul Allen Januari 21, 53. Steve Ballmer 56. Ya. Steve Jobs 24 Februari 55. Ya. Eric Schmidt April 27, 55. Nah, kenapa kok orang sakti, orang hebat ini lahirnya di tahun sekitar 55, 56, 54 semua. Nah, ini yang menarik. Karena orang-orang pinter ini ketika dia lulus universitas, S1 lulus ya, persis zamannya mau terjadi revolusi komputer. Dulu saya berdiri sebenarnya. Saya 61 soalnya lahirnya, lebih telat. Jadi waktu saya masuk dunia komputer, saya terlambat. Komputer sudah masuk, sudah jalan ya. Ini kalau saya di Amerika, saya enggak lah. Saya timingnya pas jualan komputer terjadi. Jadi kalau kamu orang yang lahirnya tahun 45, pada saat booming komputer ini, kamu telat untuk masuk. Karena kalau kamu pintar, kamu sudah dapat kerjaan di perusahaan yang hebat. Ya. Dan kalau kamu mau masuk dunia komputer, kamu males. Karena nggak ada untungnya, kan masih baru kan. Ya, telat. Gitu. Ya, terlalu telat. Kalau kamu lahirnya tahun 61 seperti saya di Amerika, kamu nggak sempat ikut mereka. Karena yang punya kesempatan untuk lari di bidang itu sudah jalan dulu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kesempatan. Jadi ada dua elemen dari buku ini yang paling penting. Yang pertama adalah 10.000 jam, sudah punya jam terbang yang cukup. Dan yang kedua adalah kesempatan. Ya. Kalau pas ada kesempatannya meledak. Ya. Jadi semua orang yang lahir pada tahun 53, 54, 55, 56, ketika lulus kampus, dia baru, oh ya kalau gitu aku, ini mumpung lagi internet lagi boom, atau komputer, bukan internet, komputer lagi boom. Aku tak bikin Apple deh. Gitu, ya. 10 tahun lagi Anda bikin Apple telat gitu. Ya, aku tak bikin software deh, bikin Microsoft. Satunya bikin Apple, satunya bikin Microsoft, ya. Satunya bikin Sun Microsystem, jadi sukses luar biasa. Ya. Nah, ini elemen yang menarik. Jadi
10.000 jam dan kesempatan yang tepat. Ya, saya cerita begini ini, salah satunya kemarin saya ambil buku ini karena saya tahu nih 10.000 jam dan tepat. Jadi mungkin di masa pandemi ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Apa, saya nggak tahu, apa persiapan Anda, 10.000 jam Anda yang sudah ada apa. Kalau Anda sekarang baru mulai belajar terlambat ya. Sering terlambat. Tetapi apa yang sudah Anda kuasai dan Anda mampu, ya, yang bisa Anda kembangkan sehingga saat pandemi ini, saat terjadinya perubahan drastis ini, merupakan kesempatan buat Anda melakukan sesuatu. Itu pikiran saya. Nah, ada sebuah riset panjang, The Trouble with Genius, The Trouble with the Genius. Ya. Jadi Terman, saya cek namanya, Terman. Nah, Terman ini melakukan studi tentang orang-orang cerdas. Dia mengkoleksi 1.470 orang yang IQ-nya di atas 140. Wih, orang yang paling gila. Dan Terman mau tahu, orang-orang ini nantinya akan jadi orang hebat seperti apa. Ya, dan dilacak, saya kalau nggak salah 50 tahun pelacakannya ya. Dan dia bilang, loh, di antara orang cerdas yang IQ-nya di atas 140 ini, yang sukses ada. Tapi banyak juga yang gagal. Banyak juga yang tidak jadi orang hebat. Kenapa? Nah, ini menarik sekali. Jadi ternyata orang IQ-nya tinggi jenius tidak membuat dia menjadi sukses. Tidak membuat dia menjadi hebat gitu. Jadi yang hebat ada. Tapi yang biasa banyak juga. Bahkan yang gagal banyak juga gitu ya. Jadi average-nya orang ber-IQ 140 ya, dengan average-nya orang ber-IQ 110 atau 120 atau 125 nggak lebih bagus itu. Sama-sama. Ya, nah ini yang menarik. Lalu si Malcolm Gladwell meriset pemenang hadiah Nobel. Seru nih, risetnya keren-keren nih ya. Ini pemenang hadiah Nobel. Pemenang hadiah Nobel itu lulusan kampus mana aja ini? Ya. Ya, ini pemenang hadiah Nobel. Ini pemenang hadiah Nobel dari medicine. Ini pemenang hadiah Nobel dari chemistry. Ya, kimia, ya pemenang hadiah Nobel. Nah, dia bilang ternyata pemenang hadiah Nobel itu ada yang dari MIT, ada 2 yang di sini chemistry ya. Yang dari Harvard ada 1, ya ada 2. Tapi juga ada dari kampus-kampus yang biasa, yang tidak sehebat Harvard dan MIT ya. Ini yang pemenang hadiah Nobel Medicine ya. Berkeley ada, Caltech ada, MIT ada ya. Tapi juga ada dari kampus-kampus yang tidak terlalu terkenal yang Anda tidak tahu gitu ya. Sederhananya dia bilang gini, hasil risetnya ini Malcolm Gladwell bilang gini. Untuk menjadi seorang pemenang hadiah Nobel harus pinter, harus, tidak bisa goblok banget. IQ-mu 70 kamu nggak bisa menang hadiah Nobel. Tapi kamu tidak butuh 140. Tidak butuh MIT atau Harvard. Kamu kampus medium saja ya, saya nggak tahu ini apa. Yang hebat kan MIT, Caltech, Yale ini gede-gede ya. Tapi ada University of Notre Dame, University of North Carolina, Holy Cross, Amherst ya, Gettysburg College, Hunter College yang nggak terkenal juga ada gitu ya. Nah, dia bilang gini loh, asal IQ-mu 120 atau 110, kamu cukup dan bisa memenangkan hadiah Nobel gitu. Ini menarik nih, ya, ini menarik ya. Apakah jadi orang cerdas itu perlu? Perlu, tapi tidak butuh IQ 140. Ya. IQ 110, 120 cukup buat kamu untuk jadi pemenang hadiah Nobel. Ya. Nah ini menarik. Nah ada satu lagi dia bilang, Michael Jordan kalau Anda ingat, pemain basket terhebat dunia. Itu dia bilang tingginya cuma 6'6" after all. 6'6" itu 180 sampai 180 lebih ya. Jadi orang pemain basket hebat dunia tidak perlu 2 meter gitu. Tidak perlu 2 meter ya. Yang penting harus 185 atau 190 tingginya gitu ya. Maksudnya nggak boleh rendah. Kalau kamu 150 ya nggak bisa main basket gitu ya. Tapi kalau kamu sudah 190 atau 185 gitu, kamu main basket di Amerika ini tingginya 2 meter. Nggak harus yang paling tinggi gitu. Asal cukup gitu. Ini yang menarik, saya refleksi tentang teman-teman saya yang sukses dari dulu SMA ataupun yang di kampus ya. Itu juga bukan yang paling pinter, Pak. Bukan yang paling pinter. Tapi nggak boleh goblok nemen gitu, goblok nemen ya. Yang IQ-nya maaf jongkok, yang tolol banget, yang nggak bisa juga. Tapi nggak perlu sepinter itu. Jadi buku Outliers ini bilang bahwa untuk mencapai sukses, kamu tidak perlu terlalu pandai. Tapi harus cukup pandai. Itu penting. Ya.
untuk menjadi pemenang hadiah Nobel, kamu harus masuk ke kampus yang baik. Tidak perlu kampus yang terbaik. Ya, tidak perlu yang terbaik. Ya. Nah, buku ini menceritakan tentang banyak hal. Bagaimana seseorang itu menjadi outliers. Konsep outliers itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin teman-teman tidak semua yang tahu apa yang disebut dengan outliers ya. Saya gambarkan yang disebut dengan outliers itu outliers. Apa sih outliers itu? Mungkin juga banyak yang ngerti ya outliers ya. Outliers itu kalau Anda lihat dalam sebuah grafik ya. Ini grafik kurva normal ya. Ujung-ujung sini itu ini disebut outliers. Jadi orang-orang yang berada di ujung atau disebut orang-orang yang unik, orang-orang yang hebat itu di sini. Ya, ini yang di sini nih 80% orang berada di sini, 80% orang berada di sini, ya berada di sini semua. Ya. Semakin kecil ke ujung itu semakin sedikit, ya itu namanya outliers. Nah, Malcolm Gladwell itu dalam memberi nama bukunya selalu unik, ya di dalam cerita dia di masterclass, jadi dia ada di masterclass punya trainingnya. Saya dengarkan dia bilang judul itu is very essential. Dia bilang buku saya diedit apa sama penerbit boleh judul nggak boleh diganti. Ya. Buku dia yang pertama namanya Tipping Point, keren juga, ya Tipping Point. Buku kedua dia namanya Blink, kemarin sudah saya review beberapa hari lalu, Blink. Ya. Buku dia yang ketiga namanya Outliers. Outliers ini orang bingung apa itu, tapi orang tertangkap. Oh iya, ya. Kemarin lihat Blink, oh Blink itu sekejap. Outliers ini kalau orang yang mengerti tentang grafik dia bilang ini yang di luar, yang ujung, gitu. Orang-orang yang unik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang keren. Nah, untuk menjadi orang sukses, orang hebat, dia bilang the story of success ya, ya. Itu ada dua elemen kalau disederhanakan. Yang pertama, Anda harus punya 10,000 hours, Anda harus pengalaman cukup panjang dibanding orang lain. Dan yang kedua, Anda harus menemukan kesempatan. Jadi, timing yang pas ketika Anda mengerjakan sesuatu, ketika Anda maju, itu akan membuat Anda menjadi outliers. Ya. Outliers ini adalah orang-orang sukses, orang-orang hebat. Ya, jadi... Nah, 10,000 hours itu sekarang sebagai sebuah standar. Jadi kalau orang bicara apapun selalu bicara, 10,000 hours butuh 10 jam. Walaupun tidak 100% benar harus 10.000 jam. Tetapi itu merupakan gambaran bahwa untuk menjadi hebat di satu bidang apapun, Anda butuh kedalaman yang cukup. Ya. Mulai dari yang namanya, Bill Gates, ya, Steve Jobs, ataupun Bill Joy tadi dalam programming ya, ataupun The Beatles ketika bermain musik. Bahkan ada cerita tentang Mozart. Nah ini keren ini, saya lupa cerita tadi ya. Mozart itu ketika usia 15 atau 12 gitu ya, permainan pianonya hebat top dunia. Dan orang merasa bakat dia yang hebat. Nah, ada orang Jepang satu yang meriset, mencari anak-anak yang relatif berbakat. Bukannya kayak Mozart, relatif berbakat. Dan diajari seperti bapaknya Mozart mengajari dia bermain piano. Tiap hari sekian puluh jam dia antemin terus. Dan pada saat usia anak-anak ini 15 tahun atau 13 tahun sesuai dengan usianya Mozart ya, waktu dia hebat, anak-anak ini juga hebat semua. Ya, jadi tidak dibutuhkan kejeniusan, tetapi dibutuhkan kemampuan tertentu mencapai titik itu, ya, dan dilatih dengan hebat-hebatnya, maka dia akan menjadi hebat gitu, ya. Kalau Anda ingat semua pemain-pemain dunia itu selalu mengalami pelatihan yang hebat, yang lama, mulai dari Lang pemain piano itu, kalau Anda tahu. Itu mulai katanya ibunya dari anaknya itu masih di kandungan ibunya sudah mendengarkan musik piano gitu ya. Sudah mendengarkan musik, Anda bisa bayangkan. Jadi lalu tentu dia ketika umur 5 tahun, 4 tahun, wah sudah main di dunia. Itu bukan karena baru main tuh, karena sudah bertahun-tahun latihan di mana Anda belum latihan gitu ya. Jadi buku ini mengingatkan kita bahwa jam terbang itu perlu. Jam terbang itu perlu ya. Training itu perlu ya. Waktu untuk berlatih itu perlu. Apakah cerdas itu perlu? Tapi bukan harus jenius. Asalkan Anda cukup cerdas dan Anda sudah melatih diri Anda menjadi hebat,
Anda cuma butuh satu lagi, kesempatan yang pas, kesempatan yang pas. Ketika kesempatan yang pas datang, maka Anda akan menjadi outliers, Anda akan menjadi orang yang sukses. Ya. Kira-kira itu buku review saya tentang outliers, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat pagi dan terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.